Berhenti. Sebelum Anda menandatangani surat nikah itu, sebelum kesepian mendorong Anda pada keputusan yang diam-diam dapat merampas kedamaian, aset, dan kebebasan Anda di babak akhir hidup Anda perlu mendengar ini. Jika Anda seorang wanita di atas 60 tahun, pesan ini mungkin melindungi Anda dari kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena alasan kelima yang akan saya bagikan adalah yang paling diabaikan, dan yang paling sering saya dengar disesali orang-orang di ruang terapi saya. Jika ini sesuai dengan Anda, sukai video ini dan berlangganan, karena apa yang akan Anda dengar jarang diucapkan dengan lantang. Sebagai terapis yang telah bekerja dengan ribuan wanita di atas usia 60 tahun, saya telah melihat pola menyakitkan yang sama berulang kali. Pola yang tampak penuh kasih di permukaan, namun diam-diam menguras kehidupan di baliknya. Ada jebakan khusus yang sering dialami wanita cerdas dan penyayang di usia lanjut. Itu tidak tampak seperti jebakan. Itu tampak seperti persahabatan. Itu tampak seperti keamanan. Tampaknya ini adalah obat untuk kesunyian rumah yang kosong. Namun, kenyataan menikah lagi setelah usia 60 seringkali sangat berbeda dari fantasi. Ada 5 alasan psikologis penting mengapa tetap melajang sebenarnya bisa menjadi bentuk perlindungan diri terkuat pada tahap kehidupan ini. Dan di akhir video ini, Anda akan memahami dengan jelas bagaimana melindungi hati dan masa depan Anda dari penyesalan yang tak dapat diubah. Mari kita mulai. Saya di sini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Saya di sini untuk membekali Anda dengan kebenaran yang jarang dibagikan masyarakat kepada wanita yang lebih tua. Alasan pertama, jebakan pengasuh. Alasan pertama adalah apa yang saya sebut jebakan pengasuh. Di banyak budaya, pernikahan secara otomatis menjadi kontrak perawatan. Ketika Anda menikah muda, Anda membangun kehidupan bersama. Tetapi ketika Anda menikah setelah usia 60, Anda mungkin tanpa sadar menandatangani kontrak untuk menjadi perawat. Ini mungkin terdengar kasar, tetapi mari kita lihat psikologi penuaan. Banyak pria lanjut usia mencari pernikahan karena mereka membutuhkan seseorang untuk mengelola kesehatan, rutinitas, janji temu medis, pengobatan, dan makanan mereka. Sementara itu, wanita sering kali sampai pada tahap ini setelah puluhan tahun mengasuh, membesarkan anak, merawat orang tua yang lanjut usia, dan terkadang mendukung mantan pasangan. Ini seharusnya menjadi masa istirahat Anda. Izinkan saya bercerita tentang Elena. Elena berusia 64 tahun, energik, aktif secara sosial, menyukai berkebun dan bepergian. Ia bertemu dengan seorang pria berusia 68 tahun yang tampak sehat dan mandiri. Mereka menikah dengan cepat. Dalam waktu 6 bulan, kesehatannya menurun tajam. Itu bukan salahnya, tetapi dinamika hubungan berubah dalam semalam. Elena beralih dari merencanakan perjalanan ke Italia menjadi menjadwalkan janji temu dialisis dan menyiapkan makanan khusus 3 kali sehari. Duduk di kantor saya, ia berkata sambil menangis, "Saya pikir saya mendapatkan pasangan. Sebaliknya saya direkrut untuk pekerjaan yang tidak pernah saya lamar." Tahun-tahun emasnya menjadi babak kedua pengasuhan intensif. Jika dia tetap berada dalam hubungan yang berkomitmen tanpa pernikahan resmi, harapan dan batasan akan sangat berbeda. Pernikahan menguncinya dalam peran yang sudah tidak lagi sesuai dengan usianya. Tetaplah bersama saya, karena alasan selanjutnya mengancam sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada energi Anda. Alasan kedua, invasi ke tempat perlindungan pribadi Anda. Pada saat Anda mencapai usia 60 tahun, Anda memiliki ritme. Anda tahu bagaimana Anda menyukai kopi Anda. Anda memahami keheningan rumah Anda. Anda memiliki kendali. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa bagi wanita yang lebih tua, kehilangan kendali atas lingkungan sehari-hari, mereka adalah salah satu pemicu terkuat untuk kecemasan dan depresi. Ketika Anda menikah lagi, Anda tidak hanya menggabungkan hati, Anda menggabungkan kebiasaan yang telah ada selama beberapa dekade. Saya pernah bekerja dengan seorang wanita bernama Sarah. Dia memiliki apartemen yang damai dan tertata rapi. Dia menikahi seorang pria yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun, dan pria itu pindah ke apartemennya. Tiba-tiba, televisi berbunyi keras dari pagi hingga malam.
Pria itu mengkritik cara Sarah mengisi mesin pencuci piring. Pria itu ingin mengganti furnitur yang telah dipilih Sarah dengan hati-hati. Hal-hal ini mungkin tampak sepele, tetapi bagi Sarah, itu terasa seperti pelanggaran yang mendalam. Ia berkata kepada saya merasa seperti tamu di rumah saya sendiri. Pada tahap kehidupan ini, rumah Anda adalah benteng Anda. Pernikahan kembali membutuhkan penutupan pintu dan penyerahan kendali. Apakah persahabatan sepadan dengan kehilangan tempat perlindungan Anda? Pertahankan pemikiran itu, karena alasan selanjutnya melibatkan orang-orang yang paling Anda cintai. Alasan ketiga, perang warisan. Anda mungkin berpikir, kita punya perjanjian pranikah, jadi semuanya baik-baik saja. Tetapi sebagai terapis, saya berurusan dengan emosi, bukan hanya dokumen hukum. Dampak emosional dari pernikahan kembali pada anak-anak dewasa bisa sangat dahsyat. Pernikahan baru seringkali terasa seperti ancaman bagi sistem keluarga. Bahkan anak-anak yang mendukung pun mungkin diam-diam takut bahwa warisan emosional dan finansial mereka sedang diambil. Pertimbangkan Margaret, seorang janda kaya yang menikah kembali dengan seorang pria dengan sumber daya keuangan yang lebih sedikit. Anak-anaknya menjadi curiga, kunjungan menjadi jarang, perayaan keluarga menjadi tegang. Mereka merasa harus melindungi ibu mereka. Margaret terjebak di tengah, membela suaminya di depan anak-anaknya dan membela anak-anaknya di depan suaminya. Stres tersebut meningkatkan tekanan darahnya dan menghancurkan kedekatan yang pernah ia miliki dengan keluarganya. Ia menyadari terlalu terlambat bahwa menjaga kedamaian keluarga lebih berharga daripada cincin di jarinya. Dan jika tekanan keluarga saja sudah berat, alasan keempat, menyerang identitas Anda sendiri. Alasan keempat, penindasan penemuan diri. Banyak wanita di atas 60 tahun memasuki tahap yang oleh psikolog disebut individuasi, masa untuk menemukan siapa diri Anda di luar peran sebagai istri atau ibu. Ini adalah pelepasan spiritual dari kulit lama. Pernikahan, menurut definisinya, menciptakan kita. Pernikahan menuntut kompromi. Di mana harus makan, kapan harus tidur, kemana harus pergi. Saya ingat Patricia. Setelah suami pertamanya meninggal, ia mulai melukis. Ia bergabung dengan kelompok pendakian. Ia merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sejak masa mudanya. Kemudian ia menikah lagi. Bukan karena cinta, tetapi karena takut sendirian. Suami barunya baik hati, tetapi tidak menyukai seni dan tidak bisa mendaki. Perlahan, Patricia berhenti melukis karena suaminya lebih suka menonton film bersama. Ia berhenti mendaki karena merasa bersalah meninggalkannya sendirian. Kita menelan aku. Tepat ketika ia siap terbang, sayapnya dipangkas. Fase kehidupan ini adalah milikmu, jiwamu, pertumbuhanmu. Jangan mengurung dirimu hanya agar seseorang bisa duduk di sampingmu. Alasan kelima, ilusi bahwa segalanya akan lebih baik. Ini adalah ilusi paling berbahaya dari semuanya. Kita diajarkan bahwa berpasangan selalu lebih baik daripada sendirian. Masyarakat mendorongnya, teman-teman memperkuatnya. Tetapi izinkan saya mengatakan ini dengan jelas. Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada sendirian adalah menikah dan tetap merasa sendirian. Pernikahan kedua dan ketiga memiliki tingkat perceraian yang jauh lebih tinggi. Mengapa? Karena beban emosional lebih berat. Izinkan saya bercerita tentang Jun. Ia berusia 65 tahun dan menikahi seorang pria yang ia temui secara online karena ia benci makan malam sendirian. Ia berkata pada dirinya sendiri, setidaknya aku akan punya seseorang. Beberapa bulan kemudian, ia menemukan bahwa suaminya tertutup secara emosional, merahasiakan uang, dan selalu kritis. Di kantor saya dia berbisik, dulu saya kesepian tetapi damai, sekarang saya kesepian, cemas dan terperangkap. Pernikahan tidak menyembuhkan kesepian. Hubunganlah yang menyembuhkan. Dan hubungan tidak memerlukan ikatan hukum atau finansial. Kesimpulan, lindungi hatimu. Jadi apa alternatifnya? Apakah ini berarti hidup sendirian selamanya? Tentu saja tidak. Wanita-wanita yang lebih tua yang paling sehat dan bersemangat yang saya kenal berkencan.
Mereka memiliki teman, mereka memiliki kekasih, tetapi mereka menyimpan kunci mereka sendiri, rekening bank mereka sendiri, nama mereka sendiri. Seorang pria menjadi tambahan yang menyenangkan, bukan fondasi. Berhenti sejenak, tarik napas, rasakan ruang di sekitarmu. Ruang itu milikmu. Kamu telah mendapatkannya. Kamu telah bertahan hidup untuk itu. Jangan menyerahkannya pada rasa takut. Jika pesan ini memberimu kelegaan, jika itu mengingatkanmu bahwa kamu tidak membutuhkan pernikahan untuk menjadi utuh, maka pekerjaanku di sini selesai. Tetapi satu peringatan terakhir. Ada tipe pria tertentu yang mengincar wanita yang mencari cinta setelah usia 60 tahun. Dia menawan. Dia bergerak cepat. Dia tahu persis apa yang harus dikatakan. Di video selanjutnya, saya akan mengungkapkan tanda-tanda bahaya yang harus diingat setiap wanita yang lebih tua saat berkencan. Jangan sampai ketinggalan. Sukai video ini, berlangganan, dan lindungi hatimu. Lindungi kedamaianmu. Kamu pantas mendapatkan keduanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.